Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Puji Tuhan, di pagi ini boleh bersama saya kembali Pendeta Stephen Muneisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 29 Mei yang berjudul Dia yang Ditinggikan Allah. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terpujilah namamu di pagi ini, oleh karena berkat-Mu, kasih-Mu, yang boleh kami rasakan di sepanjang malam istirahat, sehingga kami merasakan akan kekuatan, kesehatan hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami bersama, kami boleh diberkati, kami boleh mendapatkan kekuatan iman di pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Firman Tuhan berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Penjelasan. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati. Tanpa perubahan, maksud dan muak akan kejahatan, setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa
akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan di dunia. Kebahagiaan sejati halaman 25 dan 26. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang boleh memberikan kami sukacita. Oleh karena kasih-Mu yang sangat besar, di mana boleh mengampuni, boleh memberikan diri untuk disalibkan lewat kehidupan manusia yang berdosa. Bapa di sorga, biarlah kami menyerahkan sepenuh hati kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menerima kasih karunia terus-menerus dari Engkau. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini.